Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 dengan anggota yang pertama, Meta Pratiwi Erawan NPM 5021240, kedua, Pipi Widiana Saputri NPM 5021208, ketiga, Tiara Lorenza NPM 5021232, keempat, Arif Hidayat NPM 5021235. Kami dari kelas 2F dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Kons, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai definisi, hakikat, dan perkembangan peserta didik. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi, serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania. Perkembangan juga terletak pada penyempurnaan psikologis yang ada pada kemampuan organ fisiologis. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan peserta didik. 1. Faktor internal. 1.1 Kecerdasan. 1.2 Keterkaitan kecerdasan bakat prestasi. Setelah membahas mengenai kecerdasan, maka bakat merupakan salah satu indikator yang memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan untuk motivasi internal maupun eksternal agar bakat itu dapat terwujud seoptimal mungkin. 2. Faktor eksternal. 2.1 Kesehatan dan nutrisi. Faktor eksternal yang mungkin terjadi yaitu saat kehamilan ibu mengalami keracunan makanan, terkena penyakit berbahaya yang menyebabkan janin mengalami gangguan atau mengalami kecelakaan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehamilan dan pertumbuhan perkembangan janin. C. Perkembangan peserta didik rentang kehidupan manusia. Menurut Sandrock tahun 1996 dalam bukunya Retno Pangestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Menambah pengertian, perkembangan merujuk pada proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dalam kacamata psikologi, perkembangan dapat diartikan sebagai proses. D. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. 1. Mengetahui cara menyikapi peserta didik. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik, sama saja dengan mempelajari karakter peserta didik itu sendiri. 2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Manfaat lain yang bisa diperoleh calon pendidik dengan mempelajari karakter peserta didik dapat membantu untuk menentukan bagaimana agar tercipta suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik yang lainnya adalah dapat membantu membangun komunikasi yang baik sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa berjalan dengan baik. 4. Menciptakan jalannya pembelajaran yang efektif. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik, calon pendidik bisa menyesuaikan bagaimana metode pembelajaran yang akan diterapkan. 5. Mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan. Mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik tentu bisa mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami pembelajaran maupun situasi yang berlangsung di dalam kelas. 6. Mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. Mempelajari perkembangan dari peserta didik bisa membantu mengetahui mana peserta didik yang kurang dalam pelajaran, mana yang kurang semangat dalam belajar atau lainnya. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.